Biasanya kalau gitu, ayo kita berdiri salam-salaman, gini salam gini, saling gini-gini. Puji Tuhan, apapun keberadaan kita pada sore hari ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada, adalah karena kebaikan Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu dalam kehidupan. Semakin
Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah berkat kemurahan Tuhan. Kita ada dan sepanjang 2021 akan kita jalani juga bersama-sama dengan Yesus. Jalan bersamanya sungguh manis.
dalam hidup kita, turun dalam kehidupan kita, apapun yang akan kita hadapi pada hari ke depan, iman kita tidak akan goyah. Amin. Karena ada siapa? Ada Yesus dalam kehidupan kita, dan bersama-sama dengan Yesus akan kita hadapi segalanya. Bersama-sama dengan Yesus kita akan bisa melakukan. Ayo semuanya kita ucapkan dengan tangan di kepala ke atas ya. Bersama Yesus bisa. Ya, itu semua kata bersama Yesus bisa. Bersama Yesus bisa. Haleluya, bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus.
akan berlimpah bagi kami sepanjang 2021 melalui firman yang boleh kami dengar. Terima kasih. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang jadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru semuanya. Ada wajah-wajah baru di sini. Maksudnya penampilan baru. Saya haleluya. Pak Saraki penampilan baru lah ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Maksudnya penampilan baru itu potongan baru, saudara. Baru dicukur. Saya tadi mau cukur, gak jadi. Tuhan, saudara. Kau juga tukul. Oh, gundul. Saya dengar tukul. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, rakyat Indonesia, apa pengharapan rakyat Indonesia hari ini? Ayo, banyak diberitakan di televisi. Saudara, 1,2 juta vaksin COVID-19 datang pada waktu 2 Desember atau 5 Desember yang lalu. Ditambah lagi kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 1 atau tanggal 2 Januari itu 1,8. Nek onok belum juta, 1,2 tambah 1,8, 3 juta vaksin yang siap diinjeksikan. Perhatikan, ada pengharapan? Ada di situ, ada pengharapan. Rakyat Indonesia mengharapkan bahwa dengan semua selesainya divaksin itu, maka selesailah corona. Selesailah masalah ekonomi, selesailah masalah pariwisata. Begitu bukan? Betul tak? Coba saudara bayangkan, yang dibayang masih, pikir sih, mesti dibayar dong. Oh, ada. Ya, sudah. Coba bayangkan, dari Januari besok sampai April itu nakes yang dapat. Apa nakes itu? Tenaga kesehatan. Setelah itu orang-orang yang katakanlah diprioritaskan, seperti pedagang pasar, itu diprioritaskan. Kedua, ketiga baru manula itu umur 60 tahun ke atas, sama sing jenis sudah dulu dapat itu bayaran divaksin, saudara. 60 tahun ke atas. Saya masih sampai 50 kurang berapa hari? 362 hari. Gratis katanya Pak Jokowi, gratis. Ya, itu manula atau sekitar Juni atau Juli. Nah, berakhirnya nanti sekitar April 2022. Berarti masih panjang. Ada pengharapan bagi di situ. Tetapi apakah memang akan selesai corona ini? Belum tentu juga. Saudara tahu virus polio, virus polio yang kaki bengkok ya, betul ya, yang kakinya bengkok itu ditemukan tahun 18.000 berapa dan baru hilang tahun 200 tahun kemudian virusnya. Sampai sekarang masih ada imunisasi polio enggak? Tetap ada, karena takut virus itu masih ada, tetapi virus itu sudah bisa terkendali, virus polio. Bayangkan 200 tahun, saudaraku. Saya nggak nakut-nakuti dengan keadaan yang ada, tetapi ini memang alkitabiah.
keadaan atau pengharapan yang diberikan oleh dunia itu tidak bisa menjamin. Kalau saudara nanti mendapatkan ayat, ada di situ pengharapan yang tidak mengecewakan ya. Betul. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Betul, dengan adanya vaksin nanti itu kita akan sedikit terbebas. Tetapi apakah terbebas semuanya? Belum. Dunia belum terbebas dengan hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan melihat memasuki tahun 2021 itu bagaikan kita bagaikan diibaratkan seperti orang Israel memasuki tanah perjanjian. Kita masih ingat bukan, sebelum memasuki tanah perjanjian itu Musa mengutus 12 orang pengintai. Ya, mereka tidak tahu bagaimana keadaan tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Sama seperti kita tidak akan tahu apakah setelah vaksin ini keadaan boleh tetap baik, menjadi lebih baik dari tahun yang lalu, yang tahun 2020 yang ada penuh dengan yang sepanjang tahun itu adalah tahun pandemi bulan-bulannya. Saudaraku yang terkasih, kita belum tahu. Bagaikan orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian itu. Musa mengutus 12 pengintai. Dan 10 pengintai, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengatakan beberapa hal, statement, pernyataan yang melemahkan. Tetapi 2 orang pengintai memberikan pernyataan yang membangkitkan iman. Sekarang saudara mau ikut yang mana? 10 atau 2? 10 saudara ikuti, maka saudara imanmu tidak akan bertumbuh di dalam 2021. Mengikuti 10 pengintai, nanti kita tidak akan hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita tidak akan hidup di dalam mujizat yang Tuhan berikan sepanjang 2021. Bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu, mereka memang mengalami peperangan, tetapi akhir dari peperangan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, jadi kalau nggak salah itu mereka masuk mengalami peperangan itu selama 5 tahun untuk menaklukkan, untuk menduduki tanah perjanjian itu. Tapi banyak dari tanah itu yang belum ditaklukkan, belum diduduki. Kita lihat di sini sesuatu yang belum pasti harus dihadapi oleh bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-20, cuma di sana yang boleh berdiri. Ayat 25 kita mulai baca. 25. Sesudah melewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian itu, pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Terima kasih, silakan duduk. Kita lanjutkan ke ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini loh hasilnya. Jadi saudaraku yang sedang Tuhan Yesus Kristus, pada waktu mereka memberikan laporan kepada Musa dan bangsa Israel, maka bangsa 10-12 pengintai ini, mereka membawa juga hasil dari apa yang mereka lihat. Susu dan madunya
hasil dari tanah Kanaan itu diperlihatkan, hasil dari tanah perjanjian itu diperlihatkan. Bahkan mereka membawa setanten besar anggur yang sudah siap dipanen. Saudara yang terkasih dan Tuhan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ada pengharapan, oh tanah Kanaan hasilnya bagus, oh tanah Kanaan memberikan suatu peluang yang luar biasa di dalam pertaniannya, tanahnya subur, juga peternakannya dan juga perikanannya banyak baik, melimpah susu dan madunya, seperti Indonesia. Betul? Nah, lagunya siapa itu ya? Lagunya Kuskus ya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Betul. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Indonesia dibuat warnai cokol saudara. Betul, itu tanah Indonesia. Memberikan pengharapan, ya, memberikan pengharapan. Hasil perikanan Indonesia itu luar biasa sebetulnya, saudara. Beberapa hari ini saya senang melihat orang mancing, bukan dimancing manianya, saudara, tapi orang yang mancing yang dengan tanpa pancing, dengan tanpa joran, tahu jorannya, tanpa joran, mereka cuma pakai senar, dan mereka memancing ikan tuna. Kalau orang Manado dari cakalang ya, ikan tuna itu kayak ikan apa ya? Tapi lebih besar. Ada tuna blue yellowfin, ada tuna kuning dan sebagainya. Saya lihat kebanyakan yang ditangkap itu tuna kuning. Saya lihat seorang ini begitu ahlinya dia nangkap, dan memang hasilnya luar biasa. Pernah saya lihat dia menangkap tuna itu sebesar dirinya, hampir sekitar 80 kilogram. Sekali nangkap itu, dan kemudian dia dapat dijual, dia dapat 8,5 juta kotor, 80 dapat 1,500 kotor. Itu karena Indonesia luar biasa. Makanya kebijaksanaan Susi Susanti itu bagus sebetulnya. Susi Susanti, Menteri Susi apa Susi Pujiastuti. Susi Susanti masih main badminton, saudara. Saking semangat tahun 2021. Susi Susanti yang pakai karnesten ya. Ya kita lihat, makanya kebiasaannya tentu dicontoh, dan memang hanya dengan begitu aja orang yang lain, nelayan yang lain mereka harus pakai alat. Tapi nelayan Indonesia, orang Makassar, suku Bugis saya sekarang itu Laode itu kan memang orang Makassar ya. Laode itu marga bahasa itu gelar bahasa luar bukan? Yang dari pakai senar biasa, dan dia berkali-kali dan pusat-pusat itu Indonesia. Keadaan yang sama terjadi bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan itu berlimpah susu madunya, dan ini loh hasilnya. 12 pengintai berkata bersama-sama, ini loh hasilnya baik. Statement yang baik, pernyataan yang baik yang dilaporkan kepada Musa dan orang Israel. Ada pengharapan di situ, masuk ke tanah Kanaan. Berarti mereka tidak lagi menikmati mana akan berhenti, dan mereka mulai menikmati hasil dari tanah Kanaan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menceritakan kepadanya,
Kami sudah masuk ke negeri itu kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Yosua dan Kaleb setuju dengan hal ini. Ya, hasilnya baik. Tapi kalau kita lihat statement berikutnya, pernyataan laporan mereka berikutnya, ayat 28, lanjutkan saudara ya. Hanya, jadi hasilnya api, hasilnya bagus, anak-anakku hasilnya bagus. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkumpul serta sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Kenapa keturunan Enak di? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salah satu keturunan Enak yang masih hidup sampai Daud adalah Goliat. Goliat tingginya luar biasa. Saudara kasih tahu, tombaknya dikatakan seperti perisai, pedangnya luar biasa beratnya. Itu orang Enak. Terus tidak. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 30. Kemudian Kaleb mencoba, itu 29 ayat 31. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel. Kita lihat di sini, saudaraku, statement pernyataan pertama baik, betul. Statement berikutnya, pernyataan laporan-laporan mereka mengecilkan iman orang di Israel. Apakah mereka mengatakan satu hal kabar bohong? Hoax. Ayat 28, 29, 31, 32 itu apakah itu hoax? Itu bukan hoax. Itu memang kenyataannya di dalam ayat 28, 29. Saudara yang sudah Tuhan. Tetapi pada ayat yang ke-31 sebetulnya ini yang menjadi kunci. Harusnya mereka tidak berkata demikian. Tetapi orang-orang yang pergi bersama dengan dia berkata, harusnya mereka berkata, kita dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih lemah daripada kita. Harusnya begitu, saudara kita saudara. Tapi apa saudara kita saudara Yesus? Pernyataan ini, laporan ini mengatakan, mereka 10 orang ini mengatakan, kita tidak dapat maju, bahkan kita tidak dapat maju menyerang mereka bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Wow. Ini statement atau pernyataan yang mengejutkan orang Israel. Memang kalau dilihat saudara, jika seluruh bangsa itu, bangsa apa saja, bangsa orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang keturunan Enak, kemudian orang Kanaan, itu mereka bersatu padu menyerang Israel. Israel itu tidak ada apa-apanya. Secara nyata bahwa Israel itu memang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saya tidak mengagungkan bangsa Israel di sini, tapi saudara lihat
Saudara, ada yang belum lahir, saya pun belum lahir, saya hanya dengar kabarnya, cerita sejarah. Tadi Pak siapa yang umur 60 tahun ke atas itu pasti pernah kenal kejadiannya tahun 55 atau bagaimana. Pada tahun sekitar 55-an ada 5 negara saudara yang menyerang Israel, dan 5-limanya kalau saya tidak mengakukan Israel dari sini, tidak. Israel yang sekarang saudara ya, betul ya. Siapa yang pernah dengar ini, pernah baca? Saya sering senang baca sejarah itu. Itu karena apa? Karena penyertaan Tuhan terhadap Israel, Mesir, Yordania, mana lagi ya? Ada beberapa negara yang lain yang menyerang Israel, dan negara itu lebih kuat dari Israel. Kenapa? Karena Israel pada waktu 1942 itu baru merdeka. Bayangkan ya, 1942 baru merdeka, berarti kira-kira itu mereka dari umur sekitar masih 12-13 tahun negara itu. Tetapi mereka sanggup mengalahkan 5 negara ini. Kita lihat di sini saudara yang kasih Tuhan, campur tangan Tuhan terhadap Israel itu luar biasa. Demikian juga pada waktu mereka menghadapi orang-orang yang ada, bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu. Kalau dibandingkan dengan mereka, kalau mereka semuanya orang bangsa yang ada di kanan bersekutu, Israel mungkin tidak secara fisik Israel kalah. Tapi ingat bahwa di belakang Israel ada Allah yang menopang mereka. Mereka yang menyatakan ayat yang ke-30, mereka yang 31, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lupa dengan keperkasaan Tuhan yang Tuhan perlihatkan kepada mereka 40 tahun ya, beberapa tahun yang lalu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dengan tangan kuat Allah yang teracung kepada Mesir. Mesir dikalahkan pada waktu itu. Tulah-tulah diberikan kepada Mesir sebagai hukuman. Dan mereka bisa menyeberang laut Tiberau di daerah yang kering. Raja Mesir Fir'aun mengejar mereka. Apa yang terjadi? Raja Mesir dengan seluruh pasukannya tenggelam. Dan di tengah-tengah pengejaran itu Tuhan membuat batas 1 hari 1 malam. Bayangkan saudara, dikejar dengan kereta kuda, dengan kecepatan kereta kuda. Sing dikejar, yang mengejar itu dengan kereta kuda, yang dikejar itu jalan tinggi. Kok saya bilang jalan tinggi, kenapa? Ada banyak binatang ternak di situ. Ada juga orang-orang tua di situ. Maaf, kayak berbicara Madura. Orang-orang tua iso gak digubuk-gubui, iso gak cepet-cepet gak bisa, mereka akan malah gak bisa jalan. Kalau anak kecil masih bisa digendong dan dibawa lari, tetapi ini orang tua. Dan Tuhan, firman Tuhan berkata, membuat jarak mereka itu semalaman sehari, selama sehari semalaman, sehingga yang belakang tidak bisa mencapai yang muka. Kenapa? Karena kuasa tangan Tuhan. Saudara, mereka lupa, saudara yang sedang Tuhan, bagaimana Tuhan selama ini memberi mereka makan mana. Mereka minta daging didatangkan burung puyuh. Mereka tidak punya di mana dan elit mereka tidak mendapatkan minuman. Tuhan memberikan minuman air sumber, sesuatu batu yang menurut legenda batu ini mengikuti kemanapun bangsa Israel ada, sehingga batu yang dipukul oleh Musa itu mengeluarkan air. Batu itu mengikuti kemanapun mereka berada. Mereka lupa. 10 orang ini mereka lupa. Kita tidak dapat
masa itu karena mereka lebih kuat. Ayat 32 mengatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel. Jadi selain disampaikan kepada Musa, mereka juga menyampaikannya kepada orang Israel. Juga mereka menyampaikannya kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudaramu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini baru kabar bohong. Kenapa dikatakan begitu? Penduduk yang makan penduduknya adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Lah mereka ke sana loh, kok nggak dimakan, kok selamat, betul nggak? Biasanya yang dijadikan makanan terlebih dahulu itu adalah orang asing yang ditangkap. Ini baru hoax yang dibesar-besarkan oleh 10 pengintai itu, sehingga pengharapan mereka akan hasil yang baik, gandum yang baik, anggur yang baik, hasil pertanian yang baik, susu madu yang berlimpah luar biasa, itu pengharapan dihancurkan dengan pernyataan laporan yang menyesatkan yang membuat iman orang Israel tidak berani maju ke depan. Berbeda dengan statement dari Yosua dan Kaleb, coba ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Statement yang baik, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mari hari ini juga kita katakan, tidak, kami akan maju menghadapi tahun 2021 dan kami akan mengalahkan tahun 2021. 2021 adalah hari di mana Tuhan mau mencurahkan kuasa kasih karunia-Nya. Tuhan mau mencurahkan perbuatan-perbuatan keajaiban-keajaibannya kepada kita. Perbuatan-perbuatan besarnya mau dinyatakan kepada kita semua. Kalau kita mau meneladani Yosua dan Kaleb, kalau kita lihat statement dari Yosua dan Kaleb di Bilangan 14 ayat yang ke-6 berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Sejauh iman, Tuhan beserta kita. Jangan takut terhadap tahun 2021 ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa mereka memiliki statement yang demikian? Ayat 10. Oh, tidak perlu. Kenapa mereka memiliki statement atau pernyataan yang positif?
mereka ingat akan pengalaman iman mereka pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan perbuatan-perbuatannya. Mereka tidak mengalami ketakutan. Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Ayat-ayat ini saya dapat dari ayat-ayat itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 10 sampai ayat 13. Janganlah takut, sebab akunya besar, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau tidak akan seperti Adam dan akan binasa. Nantikan saudara, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu. Ini janji Tuhan bagi Israel, bagi kita Israel. Contohnya, saudara pernah lihat contoh nyata di tahun-tahun ini? Contohnya orang yang mendapatkan penggenapan semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu. Saya bukan ahokers. Lalu Ahok, saudara masih ingat bagaimana statement terakhirnya di pengadilan pada waktu dia divonis? Statementnya mengatakan, ingatlah, saya tidak salah. Tapi apabila saudara kalian menjahati saya, kalian akan Tuhan itu tidak tidur. Artinya apa? Statementnya itu benar, akan ada satu hal yang terjadi bagi mereka. Betul. Dan banyak orang yang marah terhadap engkau mendapat malu. Betul itu, saudara. Kado tahun baru kita apa, saudara? FPI dikukuti. Betul. Amarahnya terhadap engkau akan mendapat, amarahnya terhadap kita, mereka akan mendapat malu. Saya tidak berbicara politik, tetapi ini kenyataan firman Tuhan yang harus saudara ketahui itu. Orang dan kena noda, orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12. Engkau akan mencari orang-orang yang berbaik dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jangan takut menghadapi 2021 ini. Memang ada pengharapan dengan datangnya vaksin, tetapi berbagai kemungkinan yang datang kita tidak akan tahu. Tetapi firman Tuhan, janganlah takut, Allah yang menolong kita. Amin. Kenapa statement mereka bisa berkata demikian? Karena mereka tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma berapa itu? Roma 8, 28. Yosua dan Kaleb tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau bangsa Israel ini berjalan sesuai dengan rencana Allah, masuk ke tanah perjanjian itu, maka Allah akan turun bekerja di dalam peperangan mereka. Masuk dengan berani, tetapi sayangnya Israel tidak berani masuk dalam rencana Allah itu. Yosua dan Kaleb bisa memiliki statement yang luar biasa di dalam ayat yang ke-9 tadi, jangan ya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua tahu bahwa kalau Tuhan sudah janji itu berarti mendatangkan pengharapan, betul tidak? Betul tidak? Saya janji sama anak-anak. Terkadang kalau kami sudah janji, saya janji sama anak-anak, rencanakan hari ini ya kita keluar makan, sekedar makan, cuma makan pangsit mie, saudara ya. Kadang-kadang nggak bisa, saudara. Kenapa? Kalau ditoto api-api, gak ada orang iso. Ada kegiatan lain yang harus kami kerjakan. Seringkali kalau kami makan bersama cuma pangsit, saudara, murah di jajan sebelum roti Jordan itu di Trombelang, ya kami ke situ. Kadang-kadang kami mendadak, ayo berangkat. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini, saudara kasih Tuhan, pengharapan itu, janji itu memberikan pengharapan kepada kita. Sekali janji dari Tuhan, janji manusia, janji orang tua kepada kita itu memberikan pengharapan, tetapi pengharapannya kadang-kadang janji itu meleset. Roma 5 ayat yang ke-5. Ini ayat yang terakhir, saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yosua dan Kaleb bisa berstatement bahwa Tuhan menyertai kita, karena juga dia melihat bahwa bersama-sama dengan Allah mereka mampu untuk melakukan segala perkara. Filipi 4 ayat 13. Tolong Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari malam hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tahun 2021 baru 3 hari kita jalan, dan selama ke depan pegang statement Yosua di dalam ayat yang ke-9. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, janganlah takut kepada tahun 2021. Percaya Yesus mampu menolong. Kita nyanyikan lagu lama, saudara. Ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Kau Allahku. Engkau meneguhkanku, haleluya, bahkan menolongku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku tidak bimbang
Biarlah Tuhan dalam menapaki tahun 2021 ini Tuhan, kami tetap Tuhan memandang kepada kebesaran Tuhan. Kami tetap dapat melihat pertolongan Tuhan, bukan melihat besarnya masalah yang ada, bukan melihat kengerian ketakutan yang ada, tetapi Tuhan Yesus kami dapat melihat penyertaan-Mu yang sungguh ajaib dan heran. Bahkan hari-hari yang lalu pun Tuhan, di mana selama hampir setahun ini kami jalani bersama dengan Tuhan, kami lalui bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan. Dan tahun 2021 ini pun penyertaan Tuhan itu pasti ada bagi kami semua. Penyertaan Tuhan itu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Penyertaan Tuhan membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan. Asal kami mencari perkenan Tuhan. Amin. Asal kami mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Asal kami taat dan percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus teguhkan, kuatkan hati kami semua malam ini. Seberapa kami yang mendengar firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Tuhan akan memegang tangan kami. Kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Layakkan kami pada malam ini sehingga berkat-berkat perjamuan suci itu turun ke atas kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam perjamuan kudus, ada di dalam roti dan anggur tubuh dan darah-Mu yang sudah kami boleh nikmati Tuhan, sehingga kami menjalani tahun 2021 ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sungguh besar setiap hari dan perjalanan.
jadwal ini Tuhan. Kau boleh nyatakan kuasa-Mu sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan. Haleluya. Dan kami boleh hidup di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan cawan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengawali tahun ini Tuhan, kami boleh mengawalinya dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengawali dengan haleluya Tuhan, haleluya, mendapatkan pernyataan dari haleluya janji-Mu itu terjadi atas hidup kami selama 2021 ya Tuhan. Karena Engkau memegang tangan kami dan kami Tuhan menuju kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pengurapan yang daripada-Mu boleh kami dapatkan pada malam hari ini. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa dan persembahan-persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang kepada Engkau pada awal tiap tahun baru ini Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kembali kami boleh bersama-sama berbakti, memuji dan mengucapkan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami juga telah mendengar firman yang begitu indah yang sudah menguatkan kami pada malam hari ini. Terlebih lagi juga kami sudah boleh bersama-sama mengucapkan ucapan syukur dunia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bunda, kami akan memberikan kehidupan. Berkatilah dalam tangan kami Bapa. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya mohon nanti ini ada souvenir ayat-ayat untuk tahun baru. Cuma kemasannya lain. Biasanya kan kami bikin pembatas Alkitab ya. Ini kami buat dari sutil kayu. Jadi sutil kayu saudara ini nanti bisa jadi nanti setelah persembahan diambil, saudara yang sudah memberikan persembahan dari sana ya, jangan walaupun sudah ambil persembahan dari sini, jangan dari sini ya, dari Mas apa namanya itu ya, Mas Agus ya, ambil satu ya saudara ya, terus saudara duduk sambil mengambil persembahan. Nah kemudian saudara ini membuatnya enggak semudah yang membatas Alkitab saudara. Membatas Alkitab kami tinggal cetak. Jadi kalau bisa jangan disutilkan di dapur ya. Nah, saudara bisa taruh di lemari kaca tempat souvenir saudara. Ini dengan segenap hati, segenap perasaan saudara. Enggak bisa pakai kekuatan ini saudara. Saya sendiri enggak bisa bikin pitanya, sama Wendy enggak bisa. Ini hanya yang bisa bikin ini. Pita-pitanya itu saudara niat dengan mata seperti ini saudara, dan juga Cece Diana nggak ada di sini ya, nggak datang hari ini. Jadi dan saya mohon nanti ambil buat saudara dulu. Kalau ingin untuk yang untuk anaknya yang ada di sini atau istri atau gimana, nanti ya setelah semuanya yang di dalam ini dapat, saudara bisa ambil tambahannya. Tapi yang di dalam ini dulu diutamakan ya. Jadi bisa ya. Dan mohon jangan disutilkan di dapur ya, boleh ya? Nanti saudara minta itu ayatnya, wah aku nggak ambil sutil di goreng-goreng, tak goreng aja. Nah, jadi kalau bisa, dan saya mohon jangan ya, bukan menjimatkan ayatnya, bukan. Maksud saya ini kenang-kenangan tahun baru 2021. Puji Tuhan. Kita mulai ya, persembahan dulu baru saudara ke depan, persembahan saya baru ke depan.
kita nyanyikan jalan bersama Yesus sungguh manis ya. Dan salah satu petugas perjamuan tolong ambil ini tadi bekas cawatnya ya. Kata-katanya itu kami singkat, ya betul ya. Kami singkat sehingga saudara bisa itu inti dari ayat yang saudara terima. Tapi saudara harus membaca seluruh ayatnya, ya. Itu apa? Bersyukurlah. Tetap bersyukur. Amin. Itu kan. Siapa yang belum dapat? Ya. Sudah dapat semua? Ada tambahan dari semua? Hah? Iya, Bapak Ibu mulai minggu kok sudah mulai koin pisau itu. Saudara, ini jangan dibuat sendok sayur ya. Sebentar kan makan lontong, jangan lontong sayur. Ya, ini masih ada mungkin buat istrinya yang tidak ada di sini, khususnya yang jemaat dulu ya. Kalau minggu depan nanti kami tambah lagi, depan ini masih banyak jemaat yang tidak datang ya. Dan saudara, saya umumkan minggu depan itu kami buka sekolah minggu ya, jamnya 9:30 pagi itu. Dan kemudian kami mohon anak-anak jangan dibawa HP.
Kenapa? Karena HP itu menarik mereka untuk saling berumpul apa pokoknya jadi ada satu HP, satu anak bawa HP, maka yang lainnya ikut nimbrung jadi sama-sama. Nah, jadi dengan tidak adanya HP, mereka akan tetap ada di tempatnya masing-masing. Nah, yang kemudian anak kami tidak jemput pakai mobil. Kalau saudara bisa ngantar, tolong diantarkan. Kalau tidak, hubungi kami jemput satu-satu pakai sepeda motor. Mengapa? Kalau dinaikkan mobil, ya sama saja. Mereka akhirnya jadi satu lagi. Anak-anak itu saudara ya, kalau bukan masalah nggak cukup, tapi mereka kalau sudah satu di tengah, semuanya pada di tengah semua kayak gitu. Memang ya anak-anak seperti itu, namanya juga anak-anak ya. Nah kemudian ya pulangnya akan kami antar juga pakai sepeda motor ya. Jadi saya mohon pengertiannya Bapak Ibu, mulai minggu depan tidak ada ibadah kunjungan anak, tapi kami tempatkan di gereja, nggak di aula ya, supaya tempatnya luas, anak-anak tetap bisa dalam kondisi sehat. Ya saya kira itu untuk sekolah minggu. Saya mohon kerjasamanya orang tua. Kalau saudara bisa nantar, diantar. Kalau tidak, telepon kami akan jemput satu-satu naik sepeda motor. Di sekolah minggu akan bukan dari satu rumah ke rumah, tidak, satu guru jemput satu anak, ya. Karena di sini ada 10 orang. Nanti pulangnya guru yang sama akan ngantar, ya, supaya anak-anak itu juga tidak terlalu bersentuhan dengan banyak orang, ya. Tuhan. Selasa tanggal 5 Januari ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan sebagaimana biasa. Kamis tanggal 7 Januari ada ibadah tengah minggu, WL-nya Muktati, kolektannya diterima. Kemudian Sabtu tanggal bukan 9 September saudara, Sabtu tanggal 9 Januari 2021 ibadah doa puasa dimulai lagi jam 2 siang, ibadah remaja pemuda jam 6 sore, kemudian latihan musik untuk ibadah raya pagi jam 19.00 dengan WL Saudari Live, singers Bapak Bambang dan Ibu Marta. Kemudian ibadah minggu tanggal 10 Januari ibadah raya pagi jam 7 pagi, ibadah sekolah minggu jam 9.30 setengah 10 ya, 9.30 berarti ya. Kemudian latihan musik untuk ibadah raya malam jam 11 siang ya, untuk jam 11 siang. Ibadah raya malam jam 6 sore, WL-nya Saudari Hana, singersnya Bapak Kris menggantikan Saudari Hana yang jadi WL. Kemudian Saudara Joy, saudara nyusun jadwal itu sudah hati-hati supaya nggak kedobelan namanya dalam satu minggu itu, tetap aja kedobelan saudara. Jadi mau dimaklumi. Nanti ada juga Despri juga 2 kali kalau nggak salah ya. Nanti dipikirkan lagi. Jadi Despri sama Despri sama Hans nanti dipikirkan lagi ya, karena sudah terlanjur dicetak. Kalau mau diganti pun saya harus ganti semuanya. Jadi lebih baik kalau ada kedobelan begini, alatnya pada waktu pengumuman begini. Jadi WL-nya Saudari Hana, singersnya Bapak Kris dan Saudari Joyce. Ada tambahan dari mana? Tidak ada. Ya, perjamuan kasihnya di mana mereka cuma duduk dibagi atau gimana? Saya kira bisa makan di luar ya, bisa ya, jangan desak-desakan ya. Makan di luar. Amin, saudara bisa masuk lagi. Iya, saudara bisa ngambil makan di dalam, atau saudara bisa makan di luar, tapi jarak kursinya tetap 5 meteran. 1 meter minimal ya, itu harus. Nanti kalau ada remaja yang bisa memberikan kepada untuk Bapak
polisi 2 orang ini. Baik, saya kira kita mari sadar bagi berdiri kita kiranya kami yang membalikan diri ke Kau, dan juga terimalah roh jiwa tubuh kami yang kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kalau kami mempersembahkannya dengan tulus ikhlas Tuhan, Engkau boleh menerimanya. Dan apa saja yang sudah kami persembahkan Tuhan, kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih sucikan dan kuduskan makanan yang sebentar boleh kami makan dan minum Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga menjadi itu kekuatan bagi tubuh jasmani kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami semua akan pulang dan menerima serta membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya.